Cari mobil di bawah 70 juta? Ini solusinya, guys. Halo guys, ini adalah sebuah Daihatsu Ayla tipe M tahun 2014 ya. Untuk unitnya ada di sini kayak biasa nih, di bawah sini. Ya, kita akan bahas mulai dari bagian luar, dalam, dan rasa berkendaranya. Oke, check it out. Bentuknya cukup unik ya, dia imut. Lalu pada bagian lampu atau headlamp, dia masih pakai bohlam dan pakai reflektor. Oke, lalu pada bagian grill, ya kayak gitu ya. Di tengah-tengah ada warna putih, dan dia warna hitam dok pada bagian grillnya, tanpa fog lamp. Lalu ada emblem seperti segitiga. Overall dia tampil cukup imut, unik, dan cukup menarik guys. Mantap. Lalu pada bagian fender dia polos ya, tanpa emblem atau lampu sen. Dan dia pakai pelek kaleng 4 baut. Dengan ukuran ban itu ukurannya adalah 155 80 ring 13. Dan rem sudah pakai cakram. Spion polos warna body. Lalu di sini ada talang air juga guys. Antena masih model biasa. Lalu pilar warna putih warna body, kemudian handle model congkel, warna body, dan kunci belum keyless. Overall bentuk sampingnya sih tampil cukup menarik ya guys, imut banget. Lalu tangki bensin ada di kiri kayak gini guys, ya. Dan pada rem belakang pakai rem tromol. Ya, ini bentuk sampingnya ya. Dia tampil cukup simple dan cukup keren. Ya, pada bagian lampu, dia masih pakai lampu biasa ya. Dia pakai bohlam, tanpa ada LED, dan di sini juga ada spoiler. Antena ya, model Sharpin tambahan. Kaca tanpa defogger, dan tanpa wiper juga. Kuncinya situ, dan dia tanpa handle bagasi ya. Jadi masih pakai, bukanya masih dari depan. Dan tanpa sensor mundur guys. Ini kondisi bagasi dengan jok belakangnya dilipat ya, dia sangat luas untuk sebuah mobil yang kecil kayak gini. Dan di bawah juga ada dongkrak dan juga toolkit pada bagian bawah ya guys. Oh sorry, dongkrak ada di bagian depan. Dan ini adalah kondisi jok belakang dilipat. Sangat luas ya guys. Dan dia pelipatannya full, nggak setengah-setengah. Mantap. Lalu mesin bensin 1000 cc kurang dikit, 3 silinder yang sangat irit dan juga cukup halus ya. Dan kap sudah ada peredam seperti ini guys, ini bagus. Mantap lah guys. Yuk kita masuk guys. Come on. Oke guys, nah ini kuncinya ya. Ini masih kunci biasa, belum pakai keyless. Serta sini ada remote-nya. Kayak gini. Yuk dinyalakan. Come on. Ini adalah bentuk dashboard dari Daihatsu Ayla tipe M manual tahun 2014
Untuk material pada bagian dashboard, di sini pakai bahan hard plastik yang wajar sih pada kelasnya. Lalu pada bagian trim, di sini pakai bahan juga hard plastik semuanya ya, ini wajar juga. Dan pada bagian jok dia pakai bahan fabric yang bentuknya ini kayak pocong. Lalu pada bagian trim, di sini ada penyimpanan dan ada cup holder yang cukup bagus, serta ada speaker. Lalu di sini ada laci penyimpanan yang cukup besar. Serta di sini ada penyimpanan di bawah nih. Ada juga untuk lighter, serta di bawah sini ada 2 cup holder ya guys. Dan di sini ada penyimpanan yang ya kecil sih. Lalu di sini ada cup holder yang bentuknya kotak. Dan pada bagian kanan di sini juga ada penyimpanan tuh di bawah cukup besar. Serta pada bagian kanan sini ada pocket ya, ada cup holder dan penyimpanan serta ada speaker. Lalu pada bagian tengah di sini warna-warnanya warna hitam drop ya, cukup oke. Serta di sini ada head unit yang ini udah ganti sih, aslinya dia pakai single CD atau single disc bukan monitor. Ini cukup bagus, lubang AC kotak ya. Serta ada lampu hazard, serta ada setelan AC ini ada 2 ya, 2 putar-putaran suhu dan hanya anginnya aja atau apa namanya speed dari anginnya ya. Udah itu aja, serta transmisi manual 5 percepatan yang ini enak dan rem tangan yang masih pakai otot. Walaupun dengan harga yang menarik, dia sudah ada 4 power window ya guys. Serta pada bagian supir sudah auto turun kayak gini guys. Naiknya manual. Serta spion masih manual ya, masih dicongkel aja. Dan sini masih polos tanpa ada tombol-tombol. Oke lah. Lalu wiper tanpa setelan intermittent, ya wajar sih. Serta pada bagian lampu tanpa mode auto ya wajar juga sih guys. Indikator simpel ya guys, dia nggak ada RPM, hanya ada speedometer, serta ada di sini odometer. Udah tanpa macam-macam lagi, simple dan praktis. Setir 3 spoke kayak gini guys, dan dia bahannya nanti pegang empuk ya. Serta dia setelannya fix, nggak bisa tilt atau teleskopik, serta tanpa airbag, hanya ada klakson. Seatbeltnya kayak gini guys, dia fix ya, nggak bisa di setel ketinggiannya. Serta di sini tanpa hand grip. Dan di sini ada sun visor polos. Lalu di sini ada lampu baca, serta ada spion tanpa dimmer. Dan pada bagian driver juga ada sun visor yang polos. Setelan pada jok driver bisa reclining dan sliding ya, tapi nggak bisa naik turun. Serta di sini ada untuk buka bensin, bagasi, dan kap mesin. Ini adalah pemandangan di jok belakang dari Daihatsu Ayla tipe M tahun 2014. Ini adalah posisi yang mudi, tingginya adalah 185 cm. Dan di belakang sini legroom masih oke ya guys. Cukup lega, bahkan sangat lega. Dan di bawah juga ada lubang untuk naruh kaki sehingga bisa selonjor. Mantap. Lalu untuk bahan pada bagian trim belakang, di sini pakai bahan hard plastik yang wajar sih pada kelasnya guys ya. Dan di bawah juga ada pocket yang ada penyimpanan, ada cup holder yang cukup imut, serta ada speaker. Oke lah. Dan di sini juga ada pocket lagi, cup holder, dan di kanan ada speaker, cup holder, dan penyimpanan yang cukup imut guys. Ya, lalu di sini dia polos ya, nggak ada hand grip, serta joknya kayak gini guys. Bentuknya cukup bagus ya, dia ada motif-motifnya yang cukup oke. Serta ada 2 headrest yang sangat proper guys, bisa di setel tinggiannya, ini sangat bagus. Dan 2 seat belt, 3 titik, 1 dan di sini 2. Yang tengah tanpa seat belt dan tanpa headrest, ya wajar sih. A few moments later. Ya untuk driving position, ya cukup oke lah guys, masih enak ya. Joknya cukup nyaman walaupun tipis, dan di sini memang headrestnya nggak terlalu tinggi ya, sehingga memang buat saya kurang pas, tapi masih oke lah. Visibility bagus, ini kacanya luas, memang pada bagian pilar dia agak besar sehingga ada sedikit blind spot, tapi masih oke. Spionnya pun pas, dan di belakang kacanya besar sehingga oke untuk visibility. Overall ini bagus. Ya, masalah peredaman suara ya guys, suara luar ya masuk sih, masih lumayan masuk ya, wajar sih. Lalu suara mesin pun masuk, dan suara road noise pun terasa ya. Ya ini adalah sebuah LCGC, jadi ya wajar lah guys.
Lalu untuk bantingan suspensi guys, bantingannya ini saya pikir dia empuk ya. Jadi kalau di compare sama Mirage ini lebih keras, tapi dibanding Brio ini lebih empuk dan masih terasa nyaman sih. Lalu untuk rasa di setir guys, ini setirnya sih rasanya masih enak ya, dia terasa direct, terasa natural, dan dia pas. Jadi kalau pas lagi pelan, ini setirnya enteng, jadi bawanya nggak capek dan lincah. Tapi pas lagi kita agak kenceng, dia lebih berat, sehingga terasa mantap dan terasa meyakinkan. Cuma tetap aja, ini adalah sebuah LCGC ya, bukan buat balapan, jadi bawanya ya jangan ngebut, gitu aja. Lalu muncul keraguan, pertanyaan ya guys, ini mesin 1000 cc 3 silinder, dan dia pakai AC. Kira-kira AC-nya dingin apa enggak? Untuk sekarang ya, ini cuacanya panas, AC-nya nggak ada masalah, ini dingin. Dan saya pernah coba untuk macet ya, jadi pas lagi macet agak parah, jadi kita benar-benar berhenti dan cuaca panas, AC-nya cukup oke. Jadi masalah AC ini nggak ada komplain guys. Ini sama kayak mobil-mobil lainnya, AC-nya dingin. Masalah tarikan, coba ya guys, ini lagi pelan, saya coba gigi 2, saya geber. Tarikan pun saya no komplain guys. Ini adalah mobil yang akselerasinya memang ada di atas, jadi torsinya biasa aja, tapi pas sudah kita geber, tarikannya cukup mantap. Oke guys, ini adalah sebuah city car, mobil yang dipakai di perkotaan. Dia harus lincah. Kira-kira apakah mobil ini cukup lincah? Apakah dia bisa belok patah? Kita coba ya. Di depan ada belokan yang agak patah atau putar balik, kita coba. Oke, sebentar lagi. Oke guys, langsung aja terbalik. Masalah radius putar sama sekali nggak ada komplain guys. Ini mobil beloknya patah, so ini adalah mobil yang sangat lincah untuk jalan-jalan kecil. Mantap. Ya kesimpulannya guys, ya memang harga nggak bohong guys. Ini mobil harganya murah, pasti ada fungsi yang dikurangi, tapi hanya sifatnya pemanis ya guys. Dan dia sudah ada power window, ya sangat oke, sudah ada power steering, sudah ada AC. Jadi ini adalah mobil yang harganya menarik, tapi masih proper dan masih sangat cukup nyaman menurut saya di harganya ya. Ditambah dengan kelebihan, ini adalah sebuah Daihatsu ya guys, yang pasti spare partnya mudah, murah, dan perawatannya pun nggak mahal, serta harga jual kembalinya stabil ya guys. Dan bengkel ada di mana-mana, sehingga kalau ada masalah dimanapun terasa aman dan yakin. Ditambah ini adalah mobil yang hemat BBM ya guys. So ini adalah pilihan yang oke untuk para pemula atau untuk mobil harian yang Anda pakai untuk kerja, untuk cari duit. Ini adalah mobil yang no complaint. Oke guys, thanks for watching. Tekan tombol like kalau suka, dan tekan tombol di bawah nih subscribe yang merah berlangganan. Dan see you di video berikutnya guys. Thank you.